Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sapira dari kelas PAI 3B. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, menurut Arsyad, media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan media ialah proses merancang, membuat, menyempurnakan, serta mengembangkan suatu produk yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Pesannya itu yaitu termasuk materi pembelajaran dari guru ke penerima, yaitu siswa, sehingga dapat merangsang perhatian, pikiran, minat, motivasi, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar lebih efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran tercapai dengan sempurna. Sedangkan sumber belajar menurut Sanjaya ialah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu mengoptimalisasi hasil belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah seluruh sumber atau bahan materi atau pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu secara optimal pada peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke fungsi dan tujuan dari pengembangan media dan sumber belajar. Fungsi pengembangan media dan sumber belajar yang pertama yaitu memperjelas pesan. Media membantu menyajikan informasi secara lebih visual dan menarik sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Terus yang kedua, meningkatkan motivasi para siswa. Penggunaan media yang variatif dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Terus yang ketiga, mempermudah pemahaman. Media dapat menyederhanakan konsep yang kompleks sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pembelajaran. Terus yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Media memungkinkan pembelajaran dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas oleh ruang kelas. Terus yang kelima, memungkinkan interaksi. Beberapa media memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih aktif dan itu akan menghidupkan suasana kelas. Terus yang keenam, memvariasikan metode pembelajaran. Penggunaan media yang beragam membuat pembelajaran tidak monoton dan lebih menarik. Baiklah, kita beralih ke tujuan. Tujuan pengembangan media dan sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Media yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Terus yang kedua, menyediakan alternatif pembelajaran. Media memberikan pilihan bagi guru dalam menyampaikan materi, sehingga dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Terus yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar. Media dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Terus yang keempat, mendukung tujuan pembelajaran. Media dirancang untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terus yang kelima, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Media dapat disesuaikan dengan usia, tingkat, kemampuan, dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, dapat kita tarik kesimpulannya, menurut saya pengembangan media dan sumber belajar bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Dengan demikian, siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, peran media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Mengapa? Ya, karena membuat pembelajaran lebih menarik, serta mempermudah pemahaman dan memungkinkan pembelajaran mandiri karena siswa dapat belajar dengan kecepatan masing-masing dan mengulang materi yang belum dipahami. Terus, meningkatkan daya ingat mereka juga karena informasi yang disajikan melalui berbagai media cenderung lebih mudah diingat dibandingkan hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Terus membuat pembelajaran lebih efektif dikarenakan dengan media yang tepat, siswa dapat lebih fokus dan terlibat aktif dalam proses belajar. Contoh peran media pembelajaran yaitu seperti yang sedang saya praktekkan sekarang, yaitu proses pembuatan video pembelajaran serta menjelaskan konsep secara visual. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.